Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Harun al-Rasyid masgul berat. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya suasana Balairung menjadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Sultan. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan kepada Sultan, aku sakit hendak bersalin, jawab Abu Nawas kepada punggawa yang datang ke rumah Abu Nawas. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayi ini, kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati. Setelah mendengar laporan punggawa setianya, baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan, aneh. Maka timbul keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya tuanku Shah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini." Sultan dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawah. "Ya tuanku Shah Alam, apakah kehendak duli Shah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Sultan. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa pula dukun beranaknya?" tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan lelaki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama. Menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seseorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun yang beranak yang ditunggu adalah Baginda kemari. "Baginda kemari," kata Abu Nawas. "Adapun beranak yang ditunggu kedatangan Baginda. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Bukan begitu, Sultan? Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana. Aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak sepertimu. Lagi pula,
selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balairungku. Segala titah baginda, patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Sultan cuma geleng-geleng kepala. Dan tidak seberapa lama kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran dan geli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.